Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alif Rahman Gunandar dengan NIM B2510558, program studi Teknologi Industri Pertanian kelas sore. Baik, pada ujian sistem manajemen halal kali ini saya dapat topik 8 karena dapat topik tentang pemotongan hewan karena NIM saya belakangnya 8. Jadi judulnya itu analisis kasus kepatuhan, pemasok dan implementasi SJPH, ringkasan pada UPTD RPH atau Ruminansia Tapos Kota Depok. Selanjutnya ini ada profil usaha dan studi kasus masalah halal. Yang pertama, pada profil UPTD HRPH Tapos, untuk status unit usaha ini merupakan jasa penyembelih ruminansia milik pemerintah. Nah, terus untuk produk dan jasanya itu berupa daging sapi segar yang dimana terdiri dari karkas utuh, potongan primal, dan layanan pemotongan hewan lainnya. Untuk bahan utamanya ini kita menggunakan sapi hidup yang lokasinya itu berada di Ruminansia. Untuk alamat fasilitas ini Jalan Tapos nomor 1, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Untuk studi kasusnya, ini ada pelanggaran pemasok baru yang dimana terjadi pada tanggal 10 Juli pada tahun 2026. Terjadi lonjakan permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha karena pemasok dari pemasok reguler yaitu UD Lembu Subur itu terlambat mengirimkan sapi segarnya atau mungkin sapi hidupnya. Nah, terus pimpinan RPH menyetujui penerimaan 15 ekor sapi dari pemasok baru tanpa persetujuan penyedia halal dan tanpa verifikasi dokumen. Kemudian pasca sembelih diketahui bahwa sapi-sapi baru tersebut itu tidak memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dan surat keterangan status reproduksi atau STSR yang valid. Yang dimana hal tersebut memicu resiko tinggi penyembelihan hewan tidak layak, yaitu bisa jadi sakit atau bunting. Selanjutnya ini ada analisis kasus berdasarkan 5 kriteria SJPH. Yang pertama ada komitmen, kedua ada bahan, ketiga ada proses yaitu PPH, yang keempat ada produk hasil dari pemotongan, dan yang kelima ada evaluasi. Untuk komitmen yang dimana manajemen Puncak ini melanggar komitmen kebijakan halal karena mengambil keputusan sepihak tanpa koordinasi penyedia halal. Kedua, untuk bahan yaitu hewan sapi yang masuk tidak memiliki aspek legalitas yaitu berupa kesehatan yang jelas, terus tanpa SKKH dan juga STR. Dan hal tersebut itu menyalahi prinsip kehalalan dan keamanan pangan. Selanjutnya untuk proses, pada prosedur pemeriksaan kedatangan ternak itu gagal total dan dilewati begitu saja di area pos penerimaannya. Jadi untuk proses penerimaan kedatangan ternak ini dianggap gagal. Dan untuk hasil produk penyembelihannya ini untuk mutu asuhnya yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Produk daging menjadi sangat diragukan kesuciannya karena dari segi ketelusurannya yaitu tidak ada surat keterangan kesehatannya, terus juga tidak ada STSR-nya, dan kemudian yang kelimanya ada evaluasi yang dimana menjadi temuan pelanggaran tingkat fatal yang dimana wajib dideklarasikan pada audit internal dan kaji ulang manajemen di RJPH Tapos Kota Depok ini. Kemudian untuk tabel penilaian resiko dan ketidaksesuaian halal ini ada 3 poin, yaitu yang dimana ada resiko atau ketidaksesuaian halal, terus kriteria terkait, penyebab masalah, dan juga tindakan perbaikan. Untuk sapi tanpa SKKH dan STR, penyembelihan hewan beresiko sakit atau betina produktif atau bunting, untuk kriteria terkait ini bahan, proses produk halal, terus untuk penyebab masalahnya, keputusan darurat sepihak manajemen Puncak akibat keterlambatan pemasokan reguler. Terus untuk tindakan perbaikannya yang dimana dilakukan isolasi karkas sapi mencurigakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan postmortem forensik dan tolak pasokan tanpa sertifikat legal. Terus poin kedua ada bypass penyedia halal
yang dimana masuknya material produksi tanpa persetujuan formal penyedia. Terus yang ketiga, lemahnya deteksi dini, yaitu yang dimana meloloskan pencatatan serta ketelusuran pra penyembelihan, yang dimana itu ada pemantauan dan evaluasi. Terus tadi yang poin keduanya ada komitmen dan tanggung jawab, yang dimana penyebabnya itu abai terhadap fungsi kerja penyedia halal demi kejar target kapasitas hari raya. Terus penerapan SOP larangan pemotongan tanpa tanda tangan persetujuan form masuk dari penyedia halal. Selanjutnya ini ada manual SJPH, ringkasan, ruang lingkup, dan kebijakan. Pada UPTD RPH Ruminansia Tapos Kota Depok ini menetapkan ruang lingkup jaminan halal. Ada 3 poin di sini. Yang pertama ada sertifikat layanan, yang kedua zonasi terkendali, yang ketiga komitmen kebijakan halal. Pada sertifikasi layanan, jasa penyembelihan ruminansia dan penyedia daging karkas sapi segar. Dan untuk zonasi terkendali, mulai dari kandang peristirahatan, terus kemudian ruang penyembelihan, terus ruang pengulitan, proses eviscerasi, terus chilling room hingga dermaga muat. Terus yang ketiga ada komitmen kebijakan halal, yang dimana hal tersebut harus selalu mematuhi regulasi undang-undang JPH, terus menggunakan hewan halal dan aman, yaitu tadi ada poinnya ASU, terus melanggar kontaminasi dan rutin mengevaluasi sistem. Terus selanjutnya ini ada struktur tim manajemen jaminan halal. Untuk manajemen dan pengawas ini ada ketua tim dan pimpinan RPH yaitu Alfian Hidayatullah SPT MSI, yang dimana bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya kepatuhan sistem jaminan halal. Untuk terus selanjutnya penyedia halalnya saya sendiri Muhammad Alif Rahman Gunandar, yang dimana bertugas untuk mengontrol kepatuhan operasional PPH, memimpin audit internal dan validasi ternak datang. Kemudian ada bagian QC, ini ada Mikail Rizky, menguji status antemortem dan postmortem karkas sapi bersama dokter hewan. Selanjutnya untuk pelaksana teknis lapangan, ini juru sembeli atau juleha, ini ada Ustadz Haji Abdul Hasan dan Rudi Hartono, yang dimana tugasnya menjalankan penyembelihan syar'i sesuai ketentuan 3 saluran putus sempurna. Selanjutnya bagian penyedia atau administrasi, penyembelian atau administrasi. Ini ada Mutia Ratu, yang dimana tugasnya menginspeksi kelengkapan administrasi KKS, KKH atau STR terjadwal. Kemudian ada staf gudang dan kandang, yang dimana bertugasnya mengamankan sanitasi chilling room, kandang transit, serta menjamin pemisahan produk halal. Selanjutnya daftar bahan dan visualisasi alur proses, yang dimana kategori bahannya ada bahan utama, bahan penolong, bahan sanitasi, dan kemasan. Untuk nama bahannya yaitu ada hewan sapi atau kerbau hidup, kemudian bahan penolong ada air bersih, sabun, terus bahan sanitasinya ada sabun, klorin pembersih. Untuk kemasannya ini menggunakan plastik PE wrap dan segel karkas. Terus untuk asal produsennya ini ada peternak lokal atau pemasok berizin. Terus untuk air bersih ini ada PDAM atau sumur bor RPH. Kemudian untuk sabun dan klorin pembersih ini produsen bahan kimia industri. Terus untuk asal produsen dari plastik wrapnya itu ada pabrik plastik food grade. Jadi untuk pengemasan di bagian pada produk daging ini harus menggunakan plastik yang dimana harus tersertifikasi food grade ya. Terus ada dokumen legalitasnya atau kehalalnya, ini ada surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH yang tadi di awal kita bahas, yang dimana SKKH ini didapatkan dari terbitan dinas. Terus untuk air bersihnya ini ada bebas najis terbukti via uji lab mikrobiologi berkala. Jadi setiap air bersih digunakan itu harus ada hasil uji labnya biar air yang digunakan itu aman untuk bahan baku daging sapi yang akan dikonsumsi. Kemudian untuk sabun dan klorinnya ini dokumen legalitasnya ada sertifikat halal BPJPH aktif, dan juga plastik wrapnya juga ada sertifikat halalnya juga. Selanjutnya tabel kendali aktivitas kritis halal, yang dimana aktivitas kritis ini ada 5 poin, yaitu penerimaan hewan, penyembelihan syar'i, pengulitan eviscerasi, penyimpanan karkas, dan juga sanitasi fasilitas. Untuk cara pengendalian mutu jaminan halalnya yaitu memeriksa kondisi fisik sapi hidup sehat
dan keaslian dokumen SKKH serta STSR pemasok. Terus untuk bukti dokumennya ini rekaman kerjanya ada formulir penerimaan datang dan berkas SKKH. Untuk penyembelihan sapi ini oleh Julihat dilaksanakan oleh Julihat tersertifikasi. Terus untuk pisau yang digunakan itu harus super tajam, lava. Terus sebelum menyembeli ini harus membaca lafaz basmalah, terus dan harus 3 saluran putus sekali tekan. Untuk buktinya ini ada log Juleha dan checklist kelayakan pisau. Terus untuk pengulitan ini memastikan kematian pada pengendalian mutunya, ini memastikan kematian klinis sempurna, yang dimana refleks pada kelopak mata hewan ini pada sapi ini itu akan hilang atau ini kan tidak ada respon sama sekali ketika akan dilaksanakan pengulitan. Terus untuk buktinya ini ada checklist kematian sempurna dan postmortem. Terus penyimpanan karkas ini cara pengendalian mutu jaminan halalnya, pemisahan gantungan per baris, terus pertahankan suhu chilling pada ruangan itu sekitar 4 derajat. Terus dokumen rekaman kerjanya ini ada log pengukur suhu ruangan dan checklist chilling room. Kelima, sanitasi fasilitas. Nah ini secara pengendaliannya itu membasuh lantai dan peralatan dengan air bersih, bebas najis, dan disinfektan sabun bersertifikasi halal. Untuk SOP pengendaliannya, ini perubahan dan evaluasi ujian. Ada SOP pemasok baru yang dimana untuk pemasok baru ini wajib menyetorkan berkas verifikasi peternakan kepada penyedia halal minimal 3 hari sebelum pengiriman untuk divalidasi keasliannya. Terus selanjutnya SOP bahan baru. Ini penggunaan sabun pembersih atau klorin merek baru wajib melampirkan sertifikasi halal dari BPJPH yang aktif untuk disetujui tim internal. Selanjutnya SOP fasilitas bersama. Ini ada pelarangan keras pencampuran karkas titipan luar. Jika terpaksa wajib melalui alur pembersihan syar'i yang dimana terdokumentasi ketat. Terus untuk penanganan dokumen kadaluarsa ini pengendaliannya sistem reminder otomatis akan menandai berkas 3 bulan sebelum habis masa berlaku guna mencegah status syaubat. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.